Riko, bisikku, tetapi kata-kataku terhenti saat bibirnya menyentuh bibirku. Kali ini, aku tidak menolak. Sebaliknya, aku membalas ciumannya, membiarkan diriku terhanyut dalam momen yang tak seharusnya terjadi. Kami berdua terjatuh ke tempat tidur. Bibirnya menyusuri leherku, membuatku menggigil. Aku tak bisa lagi berpikir jernih. Sentuhannya begitu lembut, tetapi penuh gairah. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya, melupakan semua hal yang seharusnya membuatku merasa bersalah. Amanda, kau cantik sekali, bisiknya di telingaku sebelum melanjutkan mencumbuiku. Malam itu, kami melebur dalam satu kesatuan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nafas kami berpadu, tubuh kami bergerak seirama. Setiap sentuhan, setiap ciuman seakan mengisi kekosongan yang selama ini kurasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maudi, gimana kabar kalian? Kali ini aku akan menceritakan kisahku seorang pramugari aku main sama pilotku sendiri. Gimana kisahku? Tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya, biar hubungan kita menjadi lebih harmonis. Dan dari sinilah kisahku dimulai. Namaku Amanda, 28 tahun. Aku seorang pramugari dengan pengalaman 7 tahun melayani rute penerbangan internasional. Sejak kecil, aku bermimpi menjadi seorang pramugari. Dan kini, aku menjalani hidup yang selalu berpindah dari satu negara ke negara lain. Namun, di balik kehidupan yang tampak gemerlap ini, aku menyimpan rasa kesepian. Pernikahanku dengan Ryan, 34 tahun, seorang dokter ahli bedah. Awalnya begitu membahagiakan. 5 tahun berlalu dan kini semuanya terasa berbeda. Ryan lebih sering berada di rumah sakit daripada di rumah. Kami seperti dua orang asing yang berbagi tempat tinggal. Hari itu, aku dijadwalkan untuk penerbangan ke Tokyo bersama kru baru. Ketika memasuki ruang briefing, aku bertemu dengan Kapten Riko untuk pertama kalinya. Riko, 36 tahun, adalah seorang pria tinggi dengan senyuman yang bisa membuat siapa saja terpesona. Sorot matanya tajam, tetapi ramah, dan ia memiliki karisma yang sulit diabaikan. Selamat pagi, Amanda. Ya, sapanya sambil menjabat tanganku. Selamat pagi, Kapten. Jawabku dengan sopan, berusaha menutupi kekagumanku. Selama penerbangan, aku menyadari betapa menyenangkannya bekerja dengan Riko. Dia memiliki selera humor yang membuat suasana kerja lebih santai. Amanda, sudah berapa lama kau jadi pramugari? Tanyanya saat kami sedang rehat di kokpit. Sekitar 7 tahun, Kapten. Jawabku sambil tersenyum. Riko mengangguk. Pantas saja kau terlihat sangat berpengalaman. Aku harap kita sering bekerja bersama. Penerbangan ke Tokyo berjalan lancar. Malam itu, Riko mengajakku makan malam. Awalnya aku ragu, tetapi akhirnya aku menerima ajakannya. Kami memilih sebuah restoran kecil dengan pemandangan kota yang indah. Apa kau selalu sesibuk ini? Tanya Riko sambil menyeruput minumannya. Aku tersenyum kecil. Tergantung jadwal penerbangan. Tapi aku rasa tidak sesibuk seorang kapten. Kami berbincang tentang banyak hal, dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Ketika pembicaraan mulai menyentuh kehidupan rumah tangga, aku merasa sedikit canggung. Bagaimana kehidupan pernikahanmu? Tanya Riko dengan nada hati-hati. Aku terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban yang tepat. Tidak ada yang spesial, Kapten. Suamiku sibuk dan aku juga sering di luar kota. Kami menjalani hidup masing-masing. Riko tersenyum tipis. Sepertinya kita punya cerita yang mirip. Setelah makan malam, kami berjalan kembali ke hotel. Di lift, suasana terasa berbeda. Ada keheningan yang aneh, tetapi tidak canggung. Tatapan Riko padaku seakan mencoba membaca pikiranku. Terima kasih sudah menemani malam ini, ucapnya saat kami sampai di lantai kamar masing-masing. Aku tersenyum kecil. Terima kasih juga, Kapten. Selamat malam. Namun, saat aku berbalik untuk menuju kamar, dia memegang lenganku dengan lembut.
Amanda, tunggu. Aku berbalik dan sebelum aku sempat mengatakan apapun, dia menciumku. Ciuman itu membuatku terkejut. Aku ingin protes, tetapi tubuhku malah diam. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa yang telah lama hilang dari hidupku. Maaf, ucap Riko pelan. Nadanya terdengar tulus. Aku hanya kehilangan kendali. Aku tak tahu harus berkata apa, tetapi sebuah senyuman gugup akhirnya keluar dari bibirku. Tanpa berkata lebih banyak, aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Malam itu aku sulit tidur. Tatapan mata Riko dan ciumannya terus menghantui pikiranku. Ada rasa bersalah, tetapi juga ada keinginan yang membuatku tak sabar menantikan pertemuan berikutnya. Aku baru saja berganti pakaian tidur saat telepon di kamarku berbunyi. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangkatnya. Amanda, ini Riko. Suara beratnya terdengar. Aku tahu ini tiba-tiba, tapi aku merasa kita perlu bicara. Bisakah aku datang ke kamarmu sebentar? Aku terdiam. Hatiku berdebar, tetapi akhirnya aku menjawab pelan. Baiklah, Kapten. Beberapa menit kemudian, pintu kamarku diketuk. Saat aku membukanya, Riko berdiri di sana, mengenakan kaos dan celana pendek. Penampilannya santai tetapi tetap memancarkan aura yang tak bisa kuabaikan. Maaf mengganggumu malam-malam begini, katanya sambil masuk. Ia membawa sebotol wine. Aku pikir kita bisa bersantai sedikit. Penerbangan tadi cukup melelahkan. Aku mengangguk. Meski dalam hati aku tahu bahwa bukan hanya wine yang membuatnya datang ke sini. Kami duduk di sofa kecil di kamarku, berbagi gelas wine dan cerita ringan. Suasananya terasa lebih santai, tetapi ada ketegangan yang tak kasat mata di antara kami. Tatapan Riko seringkali berhenti di mataku, atau di bibirku, membuatku merasa gugup sekaligus terpesona. Amanda, katanya tiba-tiba, nadanya lebih serius. Aku tahu ini mungkin salah, tapi sejak pertama kali melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku terkejut dengan pengakuannya, tetapi sebelum aku sempat merespons, ia mendekat dan menyentuh tanganku. Sentuhannya lembut, tetapi ada energi yang membuatku sulit berpaling. Riko, bisikku, tetapi kata-kataku terhenti saat bibirnya menyentuh bibirku. Kali ini, aku tidak menolak. Sebaliknya, aku membalas ciumannya, membiarkan diriku terhanyut dalam momen yang tak seharusnya terjadi. Kami berdua terjatuh ke tempat tidur. Bibirnya menyusuri leherku, membuatku menggigil. Aku tak bisa lagi berpikir jernih. Sentuhannya begitu lembut, tetapi penuh gairah. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya, melupakan semua hal yang seharusnya membuatku merasa bersalah. Amanda, kau cantik sekali, bisiknya di telingaku sebelum melanjutkan mencumbuiku. Malam itu, kami melebur dalam satu kesatuan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nafas kami berpadu, tubuh kami bergerak seirama. Setiap sentuhan, setiap ciuman, seakan mengisi kekosongan yang selama ini kurasakan. Aku terbangun di sampingnya, tubuhku lelah, tetapi hatiku terasa aneh. Aku menatap wajahnya yang tertidur pulas di sebelahku, menyadari bahwa aku telah melangkah terlalu jauh. Namun, bagian dari diriku merasa ini adalah momen yang telah lama kurindukan. Riko membuka matanya perlahan, menyadari bahwa aku sedang menatapnya. Ia tersenyum kecil, lalu meraih tanganku. Amanda, aku tahu ini rumit, tetapi aku tidak menyesal, katanya dengan suara pelan. Aku hanya ingin kau tahu, aku ada di sini untukmu. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Dalam hati, aku tahu bahwa hubungan ini hanya akan membawa masalah, tetapi aku tidak bisa menghentikan diriku untuk menginginkannya lagi. Aku berdiri di balkon kamar hotel, menatap langit malam yang gelap dengan kelap-kelip bintang yang tampak redup di tengah udara dingin. Riko ada di dalam kamar, duduk di tepi tempat tidur dengan segelas anggur merah di tangannya. Wajahnya tampak tenang, tapi aku tahu di balik ketenangan itu ada sesuatu yang lebih dalam,
sesuatu yang mungkin sama dengan apa yang kurasakan. Kenapa termenung di sana? Suara Riko memecah keheningan. Aku menoleh padanya, tersenyum kecil, lalu berjalan masuk ke dalam. Aku hanya berpikir, sudah sejauh mana kita melangkah? Jawabku, duduk di sofa berhadapan dengannya. Dan apa yang kamu pikirkan? Tanyanya lembut. Matanya menatapku dengan intensitas yang sulit kuabaikan. Aku menarik napas panjang, mencoba mencari kata-kata. Aku merasa bersalah, Riko. Setiap kali aku pulang ke rumah melihat Ryan, aku tidak bisa menatap matanya. Aku merasa seperti seorang pengecut. Riko menghela napas. Dia meletakkan gelas anggurnya di meja kecil di samping tempat tidur. Kamu tidak sendiri, Amanda. Aku juga merasa hal yang sama. Tapi dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Tapi aku tidak bisa menghentikan ini. Kamu membuatku merasa hidup. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kata-katanya menusuk hatiku. Di satu sisi, aku merasa dikuatkan oleh kejujurannya. Tapi di sisi lain, itu membuat rasa bersalahku semakin dalam. Aku tahu, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Tetapi pesona Riko, keberadaannya, membuat semuanya terasa begitu sulit untuk dihentikan. Riko, bisikku, suaraku hampir tidak terdengar. Apakah kamu pernah berpikir untuk berhenti? Dia menatapku lama sebelum menjawab. Berhenti, Amanda, aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Bahkan jika itu salah, aku tidak peduli. Aku hanya ingin bersamamu. Air mataku mulai mengalir. Aku tidak tahu apakah itu karena rasa bersalah, rasa cinta, atau kombinasi keduanya. Tapi aku tahu saat ini aku tidak ingin pergi. Aku mendekatinya, dan dia merentangkan tangannya, memelukku erat. Dalam keheningan itu, aku merasakan detak jantungnya yang stabil, sebuah ritme yang memberiku kedamaian, meskipun hanya sementara. Aku takut, kataku, suaraku bergetar. Aku juga, jawabnya pelan. Tapi yang aku tahu, aku tidak akan membiarkanmu sendiri. Kami berbagi ciuman panjang yang penuh dengan emosi rasa bersalah, cinta, dan ketakutan bercampur jadi satu. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, kami menyerahkan diri pada perasaan yang membelenggu kami. Namun, kali ini, setiap sentuhan terasa lebih dalam, lebih emosional, seolah kami menyadari betapa rapuhnya hubungan ini. Saat pagi menjelang, aku terbangun di pelukannya. Wajahnya terlihat damai saat tidur, seakan dunia luar tidak pernah ada. Tapi aku tahu, pada akhirnya kami harus kembali. Aku harus kembali pada Ryan, suamiku yang tidak tahu apa-apa. Dan Riko harus kembali ke kehidupannya sendiri. Namun, sebelum semua itu, aku ingin menikmati saat ini. Sekalipun itu salah, aku ingin merasa hidup. Meski hanya untuk sementara. Pesawat telah mendarat dengan mulus di landasan. Aku melepas sabuk pengaman dan menghela napas panjang. Setelah penerbangan panjang dari Paris, aku kembali ke Jakarta. Kota yang kini terasa lebih sesak dari biasanya. Riko tersenyum padaku dari kokpit saat kami saling berpamitan. Ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa berat meninggalkannya. Meskipun aku tahu, ini harus kulakukan. Di rumah, Ryan menyambutku dengan pelukan hangat. Ia tampak lebih lelah dari biasanya, mungkin karena jadwal kerjanya yang padat. Tapi tetap saja, pelukannya terasa nyaman, sekaligus menusuk hatiku yang penuh rasa bersalah. Bagaimana penerbangannya? Tanyanya sambil melepaskan pelukan. Seperti biasa, melelahkan. Jawabku dengan senyum tipis. Aku mencium pipinya dan melangkah masuk, mencoba menghindari kontak mata terlalu lama. Rasanya seperti jika ia menatapku lebih dalam, ia akan tahu segalanya. Malam itu, Ryan mengajakku makan malam bersama di ruang makan kami yang sederhana namun hangat. Aku duduk di depannya, mencoba menikmati makanan yang ia siapkan. Tapi pikiranku melayang ke arah lain ke Riko,
ke hubungan yang tak seharusnya ada, dan ke kebohongan yang terus kubangun. Ada yang ingin kamu bicarakan, Amanda? Tanya Ryan tiba-tiba, membuatku tersentak. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. Kenapa? Apa aku terlihat aneh? Ia menggeleng sambil tersenyum lembut. Tidak, hanya saja aku merasa akhir-akhir ini kamu sering melamun. Kalau ada yang mengganggumu, aku ingin kamu tahu bahwa kamu bisa cerita padaku. Kata-katanya begitu tulus, begitu penuh kasih. Hatiku mencelos. Aku ingin mengatakan segalanya, ingin menangis di pelukannya dan memohon pengampunan. Tapi rasa takut menghentikanku. Apa yang akan terjadi jika ia tahu? Apakah ia akan pergi meninggalkanku? Enggak, Ryan. Aku baik-baik saja. Jawabku sambil mencoba tersenyum, meskipun aku tahu senyum itu tak bisa menutupi kegelisahanku. Beberapa hari kemudian, aku dan Rico kembali bertemu. Kali ini, bukan dalam penerbangan, melainkan di sebuah hotel yang biasa kami datangi. Ia menatapku dengan raut wajah serius, sesuatu yang jarang kulihat darinya. Amanda, kita nggak bisa terus seperti ini. Katanya tiba-tiba, memecah keheningan di antara kami. Aku terkejut. Apa maksudmu? Aku mencintaimu, tapi ini salah. Aku nggak mau terus jadi alasan kamu merasa bersalah setiap kali pulang ke rumah. Katanya dengan nada yang penuh kepedihan. Aku menggeleng, merasa seperti kehilangan pegangan. Rico, aku juga mencintaimu. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Kita harus berhenti, katanya. Meskipun aku bisa melihat bahwa itu menyakitinya sama seperti menyakitiku. Air mata mengalir di pipiku. Aku tahu ia benar, tapi aku tidak siap untuk kehilangan dirinya. Hubungan ini, meskipun salah, adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Saat aku pulang ke rumah malam itu, aku merasa hampa. Ryan sudah tidur, wajahnya terlihat damai di bawah cahaya lampu tidur. Aku duduk di sisi tempat tidur, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, pada akhirnya, aku harus memilih. Keesokan paginya, aku membuat keputusan. Aku berhenti dari pekerjaanku sebagai pramugari, meninggalkan semua yang pernah kucintai di sana, termasuk Rico. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku ingin mencoba memperbaiki hidupku, memperbaiki pernikahanku. Namun, kenangan tentang Rico tetap ada. Ia adalah bagian dari diriku, bagian dari masa laluku yang tidak bisa kuhapus. Dan meskipun aku memilih untuk melanjutkan hidupku bersama Ryan, aku tahu cinta yang pernah ada di antara aku dan Rico akan selalu menjadi bayangan yang menghantui,